Oke, kita langsung bahas dari nomor 6. Ya, buat nomor 6 di sini diberikan sebuah fungsi dengan grafik sebagai berikut. Jadi kita dikasih grafiknya aja gitu ya. Terus di sini ada titik A, B, C. Yang kita kerjakan di sini yang B-nya aja ya, yang bagian B. Di sini ditanya perkirakan kemiringan garis singgung di titik B. Berarti ya, buat memperkirakan kemiringan garis singgung di sini pilih dua titik yang melewati titik B-nya. Oke. Kalau di sini ya kelihatan nih ada dua titik. Titik yang pertama adalah si titik 0,99 dan min 0,49. Kemudian titik yang kedua adalah yang X-nya 1,01, Y-nya min 0,51. Ya, jadi kita punya dua titik dalam koordinat kartesius. Jadi kita tulis X-nya dulu 0,99, min 0,49. Gitu ya. Ini titik yang pertama. Sedangkan titik yang kedua adalah 1,01 ya, Y-nya di sini min 0,51. Oke, buat kemiringan atau gradien gitu ya. Ini notasinya pakai huruf M. M itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Oke, delta Y berarti selisih dari nilai Y-nya ya, karena kita udah punya dua koordinatnya, punya dua titik koordinat, artinya kita bisa hitung selisih Y-nya dan selisih X-nya. Oke, di sini misal selisih Y-nya saya mau mulai dari titik koordinat yang kedua. Ya, jadi dari min 0,51 dikurang min 0,49. Oke, dibagi. Nah, di sini karena saya udah mulai buat yang delta Y-nya saya ambil si titik yang pertama dari titik koordinat yang kedua ya, si min 0,51. Nah, di sini berarti delta X-nya kita harus menggunakan X yang titik kedua juga supaya konsisten ya. Di sini berarti kita pakai yang 1,01 dikurangin 0,99. Jadi jangan kebalik gitu ya. Kalau tadi kita awalnya buat yang delta Y udah pakai min 0,51, nanti buat ngitung yang delta X jangan dimulai dari yang 0,99 gitu ya. Nanti salah hasilnya. Oke, ini hasilnya jadi min 0,51 tambah 0,49. Ya, dibagi 1,01 min 0,99. Hasilnya min 0,02 dibagi 0,02. Jadi min 1. Ya. Jadi perkiraan kemiringan garis singgungnya di titik B adalah negatif 1. Ya, ini yang buat nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Nomor 7, pasangkan grafik fungsi. Ya, jadi si grafik fungsinya itu dari yang A sampai F kecil. Ya, dipasangkan dengan grafik turunannya yang A sampai F besar. Ya, yang hurufnya kapital. Oke, sekarang yang akan dibahas di tutorial itu yang bagian A sama E aja. Ya, buat yang bagian A, gimana sih caranya ya? Ini kalau misalnya bingung, kalian bagi dua aja gitu. Kalau kelihatan kan dari sini ada yang grafiknya tuh ada yang naik, terus dia mendatar ya. Bagi dua aja. Misalnya di titiknya yang patah ya. Oke, di titik ini katakanlah nilainya adalah C. Gitu. Nah, kita coba lihat ya, yang di sebelah kirinya C, berarti yang garisnya yang miring ini. Kalau garisnya linier, ya, kalau fungsi linier gitu ya, dia kemiringan di setiap titiknya itu sama, alias konstan. Ya. Terus kalau kemiringannya yang arahnya ke kanan atas, yang kayak gini gitu ya, ini dia gradiennya itu bernilai positif. Ya. Sedangkan kalau yang arahnya ke kanan bawah, kayak gini, ya, ini gradiennya bernilai negatif. Oke, berarti dari sini, ya karena kita kan nggak dikasih titiknya ya, titik X-nya kita nggak tahu. Jadi kita cuma bisa tahu, oh kalau kemiringannya kayak gini, berarti hasilnya positif gitu ya. Positif dan dia linier artinya konstan.
ya. Sedangkan ini dari yang sebelah kanannya C, karena dia mendatar, ya. Kalau mendatar deh, ini juga dia linier gitu kan ya, linier terus dia mendatar. Kalau mendatar seperti ini, ya, M-nya ini kemiringannya itu sama dengan nol, ya, karena ya sama, rumusnya kan delta Y per delta X. Nah, di sini kan nggak ada perubahan di sumbu Y-nya gitu ya. Jadi di sini kan Y-nya konstan. Ya, makanya di sini kemiringannya sama dengan nol gitu. Jadi di sini kita bisa memperkirakan, oh berarti di sini grafik turunannya adalah di sebelah kiri C itu nilainya positif dan konstan, sedangkan untuk di sebelah kanan C nilainya nol gitu ya, nol dan konstan juga gitu. Berarti kalau kita cocokkan gitu ya, berarti ini jawabannya yang D gitu. Ini buat pasangan yang A ya. Ini di titik C-nya gitu, yang tadi udah kita definisikan. Ya, di sini buletan kosong karena di titik C itu tidak ada turunannya. Ya, kenapa nggak ada turunan ya? Karena di sini terjadi patahan gitu di C-nya. Oke, sekarang lanjut yang E. Kalau yang E ini kalau kita lihat awal-awal dia landai banget ya, hampir mendatar tapi dia nggak datar gitu. Oke, jadi seginilah gitu ya. Nah ini kan arahnya itu dia masih ke kanan atas, tapi dia nggak terlalu miring lah gitu ya. Tapi dia karena arahnya dia masih ke kanan atas, dia nilainya yang masih positif gitu ya. Tapi di sini kemiringannya pasti kurang dari satu ya. Boleh deh ini ya. Jadi dimutlakin gitu. Atau nggak usah juga nggak apa-apa. Karena di sini kan udah jelas positif ya. Kalau yang satu tuh gimana? Jadi kalau ini kan kebetulan nih kotak-kotak ya. Jadi itu diagonalnya. Oke, ini saya coba gambar ya. Nah, kalau yang pas di diagonalnya gitu ya, ini M-nya sama dengan satu. Kalau dia lebih landai, kalau lebih landai kayak gini, artinya dia kemiringannya kurang dari satu. Sedangkan kalau dia semakin curam, ya yang ini, berarti dia kemiringannya lebih besar dari satu. Gitu. Ya. Nah, kita coba lihat yang E. Di sini kan dia, yang tadi ya, dia kemiringannya positif, tapi mendekati nol ya, karena dia kan udah mulai mendatar nih gitu ya. Tapi kita coba lihat, waktu di sekitar X-nya sama dengan nol, kemiringannya lama-lama naik ya di sini ya. Dari yang awalnya landai, dia tiba-tiba lama-lama naik gitu. Naik. Tapi nanti dia turun lagi, ya, landai lagi. Artinya, kalau kita lihat di sini kan gradiennya itu selalu positif gitu ya. Kalau buat yang E. Ya, karena di sini arah dari si garis singgungnya selalu ke kanan atas. Ya, jadi kita bisa bilang, oh berarti ini grafik turunannya harus yang di atas sumbu X. Karena nilai kemiringan garis singgungnya di sini selalu positif, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gitu, yang positif yang mana? Ya, kalau yang B, C udah pasti enggak, ya. Yang E sama F juga enggak. Berarti di sini jawabannya yang A, gitu ya. Yang A ini buat yang E kecil. Ya, ini pasangannya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 8 ya. Nomor 8. Wait. Oke, ini ya, saya tulisin dulu. Fungsi F tidak mempunyai turunan di titik X sama dengan C, ya, jika ini salah satu kondisi berikut. Ya, jadi di sini ada beberapa kondisi yang nggak harus semua terpenuhi gitu ya. Kalau salah satu aja udah terpenuhi, ya artinya dia nggak kontinu, gitu ya.
Nggak ada turunan. Oke, yang pertama di sini fungsi f tidak kontinu. Oke, tidak kontinu di titik x sama dengan c. Ya, jadi kalau nggak kontinu udah pasti nggak punya turunan di titik itu. Fungsi f memiliki garis singgung tegak di titik x sama dengan c. Oke, yang terakhir fungsi f patah di x sama dengan c. Ya, jadi kalau udah memenuhi salah satu di antara kondisi ini, ya pasti nggak punya turunan gitu ya di titik tersebut gitu ya. Jadi kondisi yang pertama f-nya nggak kontinu ya di suatu titik, atau dia punya garis singgung yang tegak atau patah gitu. Oke, sekarang kita coba lihat. Kalau yang dari grafiknya ini berarti dia nggak punya turunan di titik mana aja. Nah, ini saya tulis dulu. Fungsi f tidak punya turunan di gitu ya. Ini saya pakai himpunan karena nanti titik-titiknya banyak. Oke, kita lihatnya dari kiri dulu. Kalau kita lihat dari kiri, yang min 2 ya. Yang min 2 di sini nggak kontinu. Limit kiri dan limit kanannya berbeda. Otomatis di sini nggak punya turunan juga gitu ya di titik x sama dengan min 2 si fungsinya. Berarti tidak punya turunan di min 2. Oke. Terus kita telusuri lagi di min 1 juga sama ya. Di min 1 nggak punya turunan juga karena nggak kontinu. Oke, tambahin min 1. Di mana lagi? Oke, sampai sini aman ya, sampai 0 aman. Nah, di 1 juga dia nggak punya, ya nggak punya turunan. Kalau yang ini alasannya karena si F ini, ya si fungsi F, punya garis singgung yang tegak gitu ya, di titik X sama dengan 1. Ketika ini X sama dengan 1 kan di sini ya, kurang lebih ya. Nah, di sini. Ketika kalian gambar garis singgungnya, ya garis singgungnya adalah tegak seperti ini gitu ya, sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini artinya fungsi f tidak punya turunan di titik x sama dengan 1 gitu ya. Terus di sini dia nggak ada turunan lagi di titik x sama dengan 2 ya, karena di sini terjadi patahan ya, patah di sini. Oke. Nih, jadi ini ya, jelaskan alasan Anda. Nah, alasannya kalian cerita aja gitu ya. Di titik ini tidak memenuhi kondisi ini gitu kan ya. Jadi kalian jelasin aja sendiri ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung potong aja. Kamu nanya, Kak, Boleh, mau nanya apa? buat syarat yang kedua tadi tegak lurus itu karena kalau gitu berarti gradiennya yang kayak per nol gitu ya? Betul. Hmm. Jadi nanti kalau kita hitung limitnya kan jadi menuju tak hingga ya. Gitu. Jadi makanya dibilangnya tidak punya turunan. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Sebelum saya bahas nomor 9? Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang lanjut nomor 9. Di sini diminta periksa apakah fungsi berikut mempunyai turunan di X sama dengan A. Oke, jadi nanti di sini dikasih A-nya berapa gitu ya. Berarti kalau yang A di sini di X sama dengan 1 gitu ya. Punya turunan nggak nih si F di X sama dengan 1? Ya, dengan caranya di sini meninjau limit kiri dan kanan pada definisi turunan. Oke, kalau kayak gitu, sekarang kita buka dulu aja ya definisi dari si fungsi mutlaknya. Oke, kita udah dikasih fx-nya sama dengan mutlak dari x kuadrat min 1. Artinya apa sih? Artinya nilainya itu negatif. X kuadrat min 1 dari si x-nya itu min 1 sampai 1. Ya. Terus nilainya x kuadrat min 1 kalau x-nya kurang dari sama dengan min 1 atau x-nya lebih besar sama dengan 1.
Dari mana sih dapat min 1 sama 1? Ini balik lagi ke bab 0 gitu ya. Jadi kalau buat yang min x kuadrat min 1, ya artinya kan si x-nya itu, x kuadrat min 1-nya harus kurang dari 0 gitu ya. Nanti pindah-pindah ruas apa segala macam dapat ya yang pakai garis bilangan. Nanti kalian tentuin selangnya dari mana sampai mana gitu. Oke, jadi ini ya definisinya. Oke, kalau udah dapat definisinya, kita langsung ya tinjau limit kiri sama limit kanannya. Yang pertama, limit kirinya dulu. Limit kiri ya, berarti limit x menuju, karena A-nya 1 ya, berarti kita mau meninjau di sekitar 1. Yang dari kiri dulu, 1 dari kiri, pakai definisi turunan. Definisi turunannya pakai yang ini ya. Fx min F1 dibagi x min 1. Oke. Limit x menuju 1 dari kiri. Nah, kalau 1 dari kiri berarti kita pakai fx-nya yang negatif ya. Yang negatif x kuadrat min 1. Ya, kita tulis negatif x kuadrat min 1. Atau kalau kalian langsung ini diubah jadi 1 min x kuadrat juga nggak masalah ya. Ini saya nulisnya kayak gini supaya lebih jelas aja. Kalau kalian udah kebiasa mau langsung nulis 1 min x kuadrat silahkan. Sama aja ya. Di sini untuk F1-nya berarti kita cari ya ketika X-nya sama dengan 1, dia pakainya yang mana? Oh, yang X kuadrat min 1 ya. Ini saya tulis dulu 1 kuadrat min 1 gitu. Jadi ya. Dibagi X min 1. Oke. Limit X menuju 1 dari kiri. Yang ini saya buka aja ya. X kuadrat min 1 kan bisa kita faktorin ya. Bentuknya jadi X min 1 dikali X plus 1. Di sini dikurangin 1 kuadrat min 1, 0. Ya udahlah, nggak usah ditulis lagi ya. Oke, di sini dibagi sama X min 1. Ya, di sini kita lihat pembilang sama penyebutnya punya suku yang sama gitu ya, faktor yang sama gitu. Di sini udah kita coret aja. Oke. Jadi di sini sisanya tinggal min X plus 1. Ya, kita substitusi X-nya 1, jadi kita peroleh limit kirinya adalah min 2. Ya, nilainya min 2. Oke. Sekarang kita cek limit kanannya. Limit X menuju 1 dari kanan. Fx min F1 dibagi X min 1 ya. Oke, sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. Nah, sekarang F-nya kalau satunya dari kanan pakai yang X kuadrat min 1 ya. X kuadrat min 1 dikurangin 0 ya. Tadi langsung aja dari hasil yang sebelumnya. X min 1. Sama caranya kita faktorkan si pembilangnya. Kita jadi dapat X min 1 dikali X plus 1 dibagi X min 1 ya. Coret-coret lagi. Jadi kita dapat limit X menuju 1 dari kanan dari X plus 1. Ya, hasilnya 2. Sedangkan tadi limit kirinya min 2. Beda ya hasilnya ya. Di sini kasih kesimpulannya ya. Karena limit kiri dan kanannya berbeda, maka fungsi F tidak punya turunan ya. Tidak punya turunan di X sama dengan 1. Ya. Kata-katanya nggak harus sama persis lah, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini ya nomor 9. Gampang ya. Lanjut nomor 10, main grafik lagi. Oke, di sini buat nomor 10 ya, di dalam satu bidang kartesius, di sini dikasih 3 grafik. Ya, ada grafik biru yang putus-putus, ada yang abu, sama yang warna hijau. Ya, di sini kita diminta tentukan yang mana yang F aksen, sama yang F double aksen. Gitu ya. Cara nentuinnya gimana? Biasanya kalau saya nentuinnya, saya ngelihat dulu dari ekstrim lokalnya.
ekstrim lokal itu maksudnya minimum lokal atau maksimum lokal. Gitu ya, kalau minimum maksimum kan yang bentuknya gini ya. Kalau yang kayak cekung ke atas gini berarti minimum gitu kan ya. Kalau yang cekung ke bawah maksimum ya. Nah, nilai yang terjadi minimum atau maksimumnya di sini kalau saya gambar garis singgungnya itu akan mendatar. Betul ya? Kalau mendatar tadi artinya apa? Kemiringannya atau gradiennya sama dengan 0 gitu ya. Nah, contohnya ini saya mau ngelihat yang garis yang biru dulu. Oke. Kalau saya lihat garis yang biru, oh ini nih, minimum lokalnya ada di sini. Oke. Ya, berarti kalau gitu di titik ini ya misalnya ini kurang lebih lah ya, kurang lebih di ketika X-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, artinya grafik turunannya pasti akan bernilai 0 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana nih yang nilainya 0. Oh, ternyata ini si grafik yang abu-abu. Jadi sekarang kita udah bisa menduga gitu ya bahwa si grafik yang abu-abu di sini adalah grafik turunan dari si garis yang biru gitu ya. Dari dari grafik yang berwarna biru. Biru gitu. Oke. Buat konfirmasi berarti ya dibagi aja gitu ya. Di sini kita potong di X sama dengan 0-nya ya. Di X sama dengan 0 kita gambar garis gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau gitu ya, lihat si grafik yang birunya. Kalau kita lihat dari sebelah kirinya dia turun ya. Monoton turun ya. Kalau dia turun kayak gini karena turun kayak gini, benar? Ya, kemiringannya tuh gimana sih? Berarti kemiringannya ke arah kiri bawah, kanan bawah, betul? Kalau kanan bawah artinya dia nilainya negatif. Ya, berarti si yang tadi dugaan kita, ya, yang grafik yang abu-abu ini, berarti di sebelah kanan si 0, sebelah kiri 0, artinya X kurang dari 0, nilainya itu harus negatif. Oke? Oh, ternyata benar. Ya, di sini dia nilainya negatif. Oke? Terus kita lihat lagi, kalau di sebelah kanannya, ya, sebelah kanan 0, berarti yang lebih besar sama dengan 0, si grafik yang ini, grafik yang biru, mulai naik lagi gitu ya. Naik dia di sini. Karena naik berarti kemiringannya ke kanan atas. Nilainya positif. Betul ya, yang di sini si grafik abu-abu juga nilainya positif gitu. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau yang buat gambar grafik yang biru ini dia tuh sempat turun dulu gitu ya. Terus ada satu titik di mana dia agak mendatar gitu, agak mendatar terus dia naik lagi. Nah, yang mendatar ini ya sama gitu ya. Berarti garis singgungnya itu mendatar. Ya, berarti di situ di titik itu turunannya bernilai 0. Nah, di sini ya terjadi saat di X-nya kalau saya lihat sih di sini X sama dengan 2 gitu ya. Di X sama dengan 2. Terus selanjutnya dari X lebih besar dari 2 dia naik lagi. Berarti betul ya. Di sini juga nilainya positif. Si grafik yang abu-abu gitu. Ya, ini saya hapus coret-coretnya supaya ini kelihatan lagi gambar grafiknya. Oke, ini ya. Nah, tapi kita masih belum bisa nentuin nih. Yang kita tahu itu yang grafik yang abu-abu itu turunan dari grafik yang warna biru. Cuman kita kan masih belum tahu ini yang F aksennya atau yang F double aksennya. Ya, karena kita belum ngecek yang hijau. Oke, sekarang kita coba cek yang abu-abu. Pakai cara yang tadi, ekstrim lokalnya. Ya, kalau buat yang abu-abu berarti saya dapat maksimum lokalnya di sini, di titik ini. Ya, di titik ini. Oke, karena begitu saya gambar garis singgungnya di sini kemiringannya mendatar. Artinya di sini 0. Nah, di sini yang nilainya 0 grafik yang mana? Oh, grafik yang warna hijau. Gitu. Jadi, kita di sini udah langsung bisa menduga. Yang hijau ini adalah grafik turunan dari grafik yang berwarna abu-abu gitu ya.
Sama kayak tadi ya, konfirmasi lagi. Di sebelah ini misalnya karena titiknya nggak pas ya, ini kan di antara 0 sampai 1. Supaya nggak susah nyebutnya, saya sebut di titik C gitu ya. Nah, berarti kita cek ketika X-nya kurang dari C, alias di sebelah kirinya. Ya, di sini dia naik. Berarti harusnya grafik turunannya ada di atas sumbu X. Karena nilainya positif gitu ya. Nah, ini benar nih. Si grafik hijau di sebelah di X kurang dari C nilainya positif ya di atas sumbu X. Sedangkan di sini yang grafik abu-abu turun ya di selang C sampai 2. Jadi karena turun di sini artinya grafik turunannya harus bernilai negatif di bawah sumbu X. Nah, ini juga memenuhi gitu ya si grafik yang warna hijau. Dan seterusnya gitu ya, kalau kalian cek juga kalau X-nya lebih besar dari 2, dia naik lagi berarti harusnya positif lagi gitu ya. Nah, berarti yang ini benar gitu ya dugaan kita. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh berarti yang hijau ini adalah turunan keduanya. Ya, kalau yang abu di sini turunan pertama, sama yang biru adalah F-nya. Gitu ya. Jadi kalau grafik kayak gini kalian mainin kemiringan garis singgungnya ya. Gampang ya. Sekarang kita lanjut nomor 11. Oke, nomor 11 di sini minta ditentukan A dan B. Ya, sehingga fungsi F, di sini fungsi F-nya piecewise ya, didefinisikan dengan ini. Ya, buat X-nya kurang dari sama dengan 1, itu polinom AX kuadrat tambah BX. Kalau X-nya lebih besar dari 1, X pangkat 3 min 5. Ya, kita tentukan AB-nya supaya fungsi F-nya ini punya turunan di setiap bilangan real. Karena dia mintanya di setiap bilangan real, ya, berarti ya kita harus make sure dia punya turunan gitu ya di setiap bilangan real. Nah, di sini gampang kan ya? Karena di sini untuk yang X lebih kurang dari sama dengan 1 sama yang lebih besar dari 1 di sini dua-duanya polinom. Kalau polinom pasti punya turunan gitu ya di selang-selangnya. Oke, di setiap titik pada selangnya. Oke, jadi di sini kita tulis dulu fungsi AX kuadrat tambah BX dan X pangkat 3 min 5 adalah fungsi polinom. Itu ya. Sehingga fungsi F mempunyai turunan gitu ya. Turunan di selang-selangnya di sini. Selangnya berarti dari min tak hingga sampai 1, gabung 1 sampai tak hingga. Jadi ini mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Jadi kita tinggal bikin dia punya turunan di X sama dengan 1 gitu ya. Akan ditentukan di sini ya, akan ditentukan A dan B sehingga fungsi F mempunyai turunan di X sama dengan 1. Oke, supaya dia punya turunan di X sama dengan 1, yang pertama, kalian harus memastikan si fungsinya itu harus kontinu dulu. Oke, kenapa? Ini ya, tadi salah satu kondisi si F tidak punya turunan, ya karena dia tidak kontinu. Oke, berarti kita harus make sure dulu bahwa si F-nya kontinu dulu di X sama dengan 1. Tapi ingat ya, kalau misalnya fungsinya kontinu di suatu titik, belum tentu turunannya ada. Ya, contohnya yang tadi, yang grafik ini. Ya, kalau kita lihat yang A, ya dia mah kontinu gitu ya. Kontinu. Betul, limit kiri, limit kanan sama. Ya, terus nilai fungsi di titik C-nya juga ya sama gitu ya. Tapi kalau kita tanya turunannya ada nggak? Nggak ada. Ya, karena dia di sini terjadi patahan. Oke. Jadi yang penting di sini kita mau bikin kontinunya dulu. Makanya di sini yang pertama. Jadi nanti ada yang kedua ya.
kekontinuan di fungsi f. Fungsi f di titik x sama dengan 1. Langsung aja ya, limit kiri sama limit kanannya. Limit kirinya berarti limit x menuju 1 dari kiri, artinya kita pakai yang ax kuadrat tambah bx. Ya, ax kuadrat tambah bx, berarti jadi dapat a tambah b. Ya. Sedangkan di sini untuk yang limit kanannya, limit x menuju 1 dari kanan, berarti kita pakai yang x pangkat 3 min 5, sama dengan min 4. Ya, jadi di sini tulis, supaya f continue di x sama dengan 1, haruslah sini, supaya dia continue berarti limit kiri sama limit kanannya harus sama ya. Jadi a tambah b sama dengan min 4. Oke, ini jadi persamaan yang pertama. Sekarang kita cek yang kedua. Continue aja nggak cukup. Ya, di sini harus, kalau turunan berarti limit kiri sama limit kanan dari definisi turunannya harus sama. Ya, jadi sini kita tinjau limit kiri dan kanan definisi turunan. Limit kirinya dulu. Limit kiri, limit x menuju 1 dari kiri. Ya, fx min f1, ini ya, x min 1 sama dengan limit x menuju 1 dari kiri, berarti fx-nya kita pakai yang ax kuadrat tambah bx ya. Ax kuadrat tambah bx, terus f1. Nah, x-nya itu ada sama dengan satunya ketika yang ini ya, kita pakai yang ax kuadrat tambah bx. Kita substitusi x-nya sama dengan 1, jadi kita peroleh a tambah b. Oke. Ini dibagi x min 1. Ya. Ini kita kumpulin yang A sama yang A, yang B sama yang B. Jadi kita dapat A x kuadrat min 1 ditambah B x min 1 dibagi x min 1. Oke. Ini kita faktorin. X min 1, x plus 1, tambah B x min 1. Bawahnya x min 1. Ya, di sini kedua sukunya punya x min 1. Berarti kita coret aja. Jadi kita dapat limit x 1 dari kiri, sisanya jadi a x plus 1 tambah b. Ya, kita substitusi x-nya sama dengan 1, jadi dapat 2a tambah b. Ini limit kirinya. Ya, sekarang kita limit kanannya. Limit kanan, limit x menuju 1 dari kanan, sama ya definisinya ya. Fx min f1, x min 1, x menuju 1 dari kanan, berarti kita pakai yang x pangkat 3 min 5 di sini fx-nya. Ya, dikurang a tambah b. X min 1. Nah, di sini kita udah dapat ya tadi dari yang kekontinuan bahwa a tambah b-nya itu sama dengan min 4. Ya, di sini kita ganti aja a tambah b-nya jadi min 4. Jadi di sini limit x menuju 1 dari kanan, x pangkat 3 min 5 min negatif 4. X min 1. Ini saya nulisnya pelan-pelan ya, supaya ngerti step by step-nya. Takutnya kalau langsung loncat-loncat, nggak ngerti dapatnya dari mana. Tapi kalau kalian udah kebiasa, udah tahu, langsung kalau mau langsung juga nggak apa-apa ya. Misalnya dari sini mau langsung tulis x pangkat 3 min 1 gitu dari definisi, langsung kayak gini. Karena udah tahu perhitungannya silahkan. Nggak masalah. Ya. Di sini x pangkat 3 min 1-nya kita faktorkan. Jadi x kuadrat tambah x tambah 1 dikali x min 1 ya. Kita coret lagi x min 1-nya. Jadi limitnya tinggal ini ya. X kuadrat tambah x tambah 1. Substitusi x sama dengan 1 kita dapat 3. Supaya f
punya turunan B X sama dengan 1, haruslah tadi ya 2A tambah B-nya sama dengan 3. Ya, ini persamaan yang kedua. Ini biar seragam pakai ini aja ya, pakai Romawi. Romawi kecil. Gitu. Jadi kita udah punya dua persamaan. Ya, kita selesaikan berarti SPL dari yang 1 dan 2 ya, pakai cara substitusi eliminasi. Ini saya nulisnya udah mulai berantakan, nanti kalian rapihin sendiri ya. Eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi. Ya, menyelesaikan SPL aja biasa ya. Jadi A tambah B sama dengan min 4, 2A tambah B sama dengan 3. Ya, kalau kita kurangin, ini saya balik aja ya, jadi 2A tambah B-nya yang dikurang A tambah B. Jadi A sama dengan 7, saya substitusi lagi ke persamaan yang pertama, jadi 7 tambah B sama dengan min 4, dapat B-nya sama dengan min 11. Ya, ini ya jawabannya ya. Nanti kesimpulannya, tulisan yang rapihnya, tulis sendiri. Oke, itu nomor 11. Sekarang yang nomor 13. Buat nomor 13, kalau saya ngerjainnya pelan-pelan ya. Saya ngerjainnya mulai dari yang G kuadratnya dulu. Ya, saya ngerjainnya dari yang G kuadrat aksennya dulu. Kalau di sini kalian mau ngerjain G kuadrat aksennya langsung kayak gini. 2G2 dikali G aksen 2 silahkan ya. Kalau yang ini saya mau satu-satu gitu ya. Jadi biar kelihatan pakai aturan perkalian. Sebenarnya mah ya sama aja gitu. Oke, di sini G aksen 2 kali G2 ditambah G2 kali G aksen 2. Sama aja kan ya sini ya. Jadi kalau mau pakai yang ini mau langsung silahkan ya. Kalau yang ini kan artinya turunannya, pangkatnya, pangkat 2-nya dikedepanin. Ya, jadi 2 dikali. Di sini karena turunan, jadi pangkat 2-nya berkurang 1. Jadi tinggal pangkat 1 gitu ya. Dikali turunan dalamnya. Diaksep. Oke, ini karena udah dikasih G sama G aksennya, kita langsung pakai aja. 6 dikali min 4 ditambah 6 kali min 4. Min 24, jadi hasilnya min 48 ya. Oke, nah yang ditanya adalah G kuadrat per F aksen. Gitu. Ini berarti G kuadrat dibagi F. Berarti kita pakai aturan pembagian ya. Jadi di sini G kuadrat aksen 2 dikali F2 dikurangin G kuadrat 2 dikali F aksen 2 dibagi F kuadrat 2. Ya. Oke, ini langsung aja substitusi. Tadi buat yang G kuadrat aksen, kita udah dapat hasilnya min 48. Ya, kita langsung substitusi aja. Min 48. F2-nya di sini nilainya 5. Jadi di sini dikali 5, dikurangin G2. G2 dikuadratin ya. G kuadrat 2 itu sama dengan G kuadrat 2. Ini ya sama aja kayak G2 dikuadratin. Ya, sama aja. Di sini G2-nya nilainya min 4. Jadi min 4 dikuadratin langsungnya saya tulis 16. Oke, dikali F aksen 2. F aksen 2-nya 3. Dibagi tadi F2-nya 5 ya. F2-nya 5 berarti 5 kuadrat 25. Jadi di sini dapat minus 240 dikurang 48 dibagi 25. Jadi hasilnya minus 288 dibagi 25. Gitu. Oke. 13, 14, 15, 16, skip ya. Jadi langsung 17.
Tentukan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Berarti di sini artinya kemiringan garis singgungnya sama dengan 0 ya, karena sejajar dengan sumbu X. Gampangnya ini mah ya. A, langsung aja. Nggak usah pakai definisi ya. Jadi di sini F aksennya langsung 3X kuadrat min 27. Oke? Artinya di sini kita mau mencari titiknya kan ya, semua titik. Katakanlah titiknya itu adalah C. Ya, titiknya katakanlah C, sehingga kalau kita substitusi ke turunannya, nilainya itu sama dengan 0. Ya, kemiringan garis singgungnya sama dengan 0 karena diminta yang sejajar dengan sumbu X. Oke. Di sini kita bagi 3 semua, jadi C kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadi C min 3, C plus 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat C-nya sama dengan 3 atau C sama dengan min 3. Gitu ya. Jadi ini. Kalau mau tetap pakai X juga nggak masalah ya, nggak usah diganti jadi C gitu. Oke, sekarang nomor 18. Kak, itu nomor 17 yang ditanya titiknya. Oh, titiknya. Oke, Iya. titiknya berarti di sini substitusi ya. Jadi ketika C-nya sama dengan 3, ya substitusi gitu ya, berapa hasilnya. Mau dihitungin juga untuk C sama dengan 3 gitu ya. Jadi dapat F3-nya sama dengan 3 pangkat 3 min 27 kali 3. Ya, jadi di sini 27 min 81. Hasilnya jadi berapa ini? Min 54 ya, min 54. Jadi di sini titiknya adalah 3, min 54. Oke. Terus untuk C sama dengan min 3 bla 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 gitu ya. Sama aja caranya. Jadi dapatnya hasil akhirnya yang ini titiknya ya. Oke. Lanjut ya yang nomor 18. Ini sudah diberikan posisi partikel setiap saat ya. Ketika T-nya di sini udah dibatasin T-nya dari 0 sampai 2 pi. Ya, T-nya dalam satuan detik. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Artinya di sini VT-nya sama dengan 0. Ya, VT-nya menyatakan kecepatan. VT berarti kita cari dulu D, dt dari turunan dari xt-nya ya. Itu sama dengan min sin T tambah cos T min 1. Nggak ada ya turunan mah ya. Turunan dari min 1, 0 ya. Turunan dari konstanta 0. Ini ya, benar ya? Oke. Artinya di sini kita mau cari yang VT-nya sama dengan 0. Alias min sin T tambah cos T sama dengan 0. Atau sin T-nya sama dengan cos T. Kalau mau kalian tulis, ya jadi tan T, berarti dibagi, kedua ruas dibagi dengan cos, jadi tan T-nya sama dengan 1. Ya, T-nya yang memenuhi yang mana aja. Ketika T-nya itu berada di selang 0 sampai 2 pi. Berarti di sini T-nya ada 2 ya. Yang pertama adalah pi per 4 atau 45 derajat kan ya. Tan 45 atau tan pi per 4 itu sama dengan 1. Sama satu lagi 5 pi per 4 ya. Betul ya. Ini ya tulis ya kesimpulannya. Jadi gitu ya. Partikel berhenti bergerak sesaat ketika T-nya sama dengan pi per 4 dan T-nya sama dengan 5 pi per 4. Jadi sempat berhenti bergerak sesaat 2 kali gitu. Oke. Terus sekarang ditanya interval waktu di mana partikel bergerak ke kiri. Di sini artinya bergerak ke kiri itu VT-nya kurang dari 0 ya, alias negatif. Oke.
PT kurang dari 0, ini jadi min sin T tambah cos T kurang dari 0. Ya, di sini sinnya aja yang saya pindahin ke kanan. Jadi cos T kurang dari 0. Kurang dari 0, kurang dari sin T. Kalau kalian mau pakai yang tan yang tadi gitu ya, berarti cari selang di mana tan T-nya lebih besar dari 1 gitu ya nilainya, silahkan gitu ya. Ini saya mau ngasih pendekatan yang berbeda aja. Jadi kalau di sini saya ngelihatnya dari grafik. Cuman ya di sini kelemahannya jadi harus gambar grafik gitu ya. Cos X. Sebentar. Oke. Ya, artinya kalau cos T kurang dari sin T adalah kalau secara grafik berarti cos T-nya itu berada di bawah sin T gitu ya. Ini yang warna biru adalah cos T, sedangkan yang warna merah adalah sin T. Sin T. Oke, ini sumbunya T gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ini nilai sin T sama dengan cos T ya di titik ini. Yang di titik ini. Itu adalah yang tadi kita dapat gitu di bagian A. Ya, sin T sama dengan cos T alias tan T-nya sama dengan 1, itu ketika T-nya sama dengan pi per 4 atau 5 pi per 4. Nah, berarti di sini titiknya adalah pi per 4. Sedangkan yang ini adalah 5 pi per 4. Gitu ya. Jadi kalau ditanya bergerak ke kiri, selangnya yang mana? Berarti selangnya yang ini dari pi per 4 sampai 5 pi per 4. Ya, kalau secara grafik di sini grafik cos T-nya ada di bawah dari grafik sin T. Ya, kalau misalnya kalian mau pakai pendekatannya tadi ya, ini sama dibagi cos T lagi gitu ya, jadi 1 kurang dari tan T gitu. Nah, dari sini kalian tentuin berarti tan T, T-nya selangnya dari berapa sampai berapa nih yang nilainya lebih besar dari 1. Boleh juga gitu ya. Ini pendekatan yang berbeda aja. Oke, berarti di sini jawabannya T anggota dari selang buka ya. Selang buka pi per 4 sampai 5 pi per 4 ya, selang buka. Karena di sini dimintanya bergerak ke kiri. Partikel bergerak ke kiri saat T-nya di interval ini. Ya, interval buka. Kalau tutup kan pas lagi di pi per 4-nya berhenti, bukan ke kiri kan ya. Oke. Oke, ini juga ya. Lanjut nomor 19, di sini parabola X kuadrat tambah 3 dan titik B 1,0. Bisa ya gambar parabola X kuadrat tambah 3, kalian harus udah mulai terbiasa gitu, udah langsung gitu. Ya, kalau bikin X kuadrat itu grafik yang ini. Ini harusnya melewati ini nih, si ininya. Ini saya tarik aja. Nah, gitu ya. Ini melewati 0,0. Artinya kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 3, berarti grafik yang ini kalian geser ke atas sejauh 3 satuan. Tuh ya. Ini supaya rapi, saya bikinin gambarnya. Oke. Gambarnya ini gitu ya. Ini si X kuadrat tambah 3. Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. Ya, terus dia ada titik B 1,0 di sini. Ya, si B-nya. Terus si A-nya ini misal AB adalah suatu titik pada parabola. Ya, kalau kita tarik garis,
si A sama si B itu tuh nanti dia jadi menyinggung parabolanya. Oke, sorry. Berarti di sini kalau kita gambar gitu ya, kalau dari berdasarkan gambar aja berarti dugaan kita adalah akan ada dua titik gitu ya. Jadi misalnya titiknya di sini gitu. Oke, yang ini sama satu lagi di mana gitu ya. Jadi kurang lebih akan ada dua titik gitu di mana si garis AB ini tuh menyinggung parabolanya. Ya ini gambar saya jelek. Intinya ada titik gitu ya. Kalau kalian tarik garisnya sama B itu akan menyinggung si parabolanya. Ya, menyinggung ya, bukan memotong ya, hati-hati. Ini karena gambar saya jelek, saya hapus lagi aja. Nih, oke ya. Tapi biasanya kalau kayak gini ya harus diselesaikannya secara perhitungannya, nggak bisa dari grafik gitu. Kalau dari grafik kan mungkin bisa salah ya gambarnya. Oke, hitung kemiringan di sini petunjuknya ya, hitung kemiringan garis AB dengan dua cara. Oke, maksudnya gimana? Ya kita pakai cara yang pertama, kita pakai definisi turunan. Oke, kalau dari definisi, mau pakai definisi turunan atau mau langsung turunannya juga boleh. Ya, di sini kalau kita hitung, kita misalin deh. Misalin fx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 3. Ya, berarti kita dapat si f aksen x-nya adalah 2x. Jadi ketika di sini kan a-nya itu suatu titik pada parabola. Ya, x-nya di sini bernilai a. Artinya di sini kalau saya substitusi a, berarti jadi dapat di sini turunannya adalah 2a. Ini adalah kemiringan si garis singgungnya. Oke. Nah, di sini kalau mau pakai definisi limit juga boleh ya. Kalau mau pakai definisi turunan yang menggunakan limit gitu ya. Limit berarti di sini limit x menuju a gitu ya. X menuju a karena kan turunan di a. Berarti fx min fa x min a ya sama dengan fx-nya tadi x kuadrat min 3 ya. Ini saya pindah ke bawah deh. Limit x menuju a x kuadrat tambah 3 minus a kuadrat tambah 3 ya. Dibagi X min A. Oke, ini jadinya ini sama dengan saya pindahin dulu. Oke, ini limit X menuju A dari ini langsung saya faktorin X min A, X plus A dibagi X min A. Ya, mau pakai cara yang mana silahkan. Ya, bebas yang mana aja. Mau pakai definisi limit atau mau langsung diturunin sama aja kan ya hasilnya ya. Jadi bebas mau pakai yang mana. Tapi biasanya sih lebih simpel langsung aja gitu ya. Kalau pakai definisi turunan yang pakai limit, ini nanti panjang gitu. Oke, jadi kita udah dapat kemiringannya dengan cara yang pertama dapat 2A. Kalau cara yang kedua gimana? Yang tadi ya dari gradien. Kalau gradien adalah delta Y dibagi delta X. Tadi kita udah dapat A-nya itu adalah A, B. Oke, kalau A, B ya A. Tadi kan A-nya ini ya si titik A-nya itu ada pada parabola. Berarti kita bisa dapat B-nya. Ya, B-nya yaitu ya memenuhi fungsinya, memenuhi X kuadrat tambah 3. Artinya di sini B-nya adalah A kuadrat tambah 3. Ya, B-nya 1,0. Jadi kita dapat di sini delta Y-nya, misal ini yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Jadi A kuadrat tambah 3 dikurang 0 dibagi A min 1. Alias di sini A kuadrat tambah 3 dibagi A min 1. Oke. Nah, di sini kemiringannya, kalau kita mau nyari A-nya gitu ya, berarti di sini harus sama. Ya, jadi 2A sama dengan A kuadrat tambah 3 dibagi A min 1. Ya, ini jangan lupa A-nya tidak sama dengan 1. Ya betul gitu ya, kalau misalnya A sama dengan 1, ya nggak menyinggung juga gitu ya, kalau misalnya kita kaitin sama si titik B. Betul? Ya, di sini malah jadi memotong parabolanya. Oke, ini kita lanjut. Ya, ini kita pindah ruas. Ya, dikalikan. Jadi 2A dikali A min 1 sama dengan A kuadrat tambah 3. Ya, ini kita kali masing-masing.
Jadi 2A kuadrat min 2A sama dengan A kuadrat tambah 3. Pindah ruas, kita kumpulin semua ke kiri. Jadi A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. A min 3, A plus 1 sama dengan 0. Ya, jadi kita peroleh A sama dengan 3, A sama dengan min 1. Atau ya, ini tanya apa? Nilai A ya. Jadi nilai A-nya yang mungkin adalah A sama dengan min 1 atau A sama dengan 3 gitu. Oke, sekarang nomor terakhir. Diberikan fungsi f dan g. Oke, di sini udah dikasih ya. F aksen, G sama G aksen di titik X sama dengan 2, itu nilainya berapa? Ya, di sini tentukan limit berikut dengan pertama kali menginterpretasikannya sebagai turunan dari suatu fungsi. Oke, buat yang B, di sini kita definisikan dulu aja. Definisikan suatu fungsi. Ini kan F sama G udah dipakai ya, kita lanjutin aja. Misalnya kita definisikan HX gitu jadinya ya. HX-nya di sini adalah Fx dikali Gx. Ya, kita ngelihat dari yang ininya. Suku pertama dari limitnya, pembilang limitnya. Oke, berarti di sini karena X-nya menuju 2, ya berarti kita evaluasinya di X sama dengan 2 gitu ya. Untuk X sama dengan 2, di sini diperoleh H2 sama dengan F2 dikali G2. Oke, F2-nya adalah 4, G2-nya 3. Oke, jadi hasilnya sama dengan 12. Maka, nah ini kita langsung pakai limitnya ya. Dari yang limit ini, limit X menuju 2, dari Fx dikali Gx min 12. X min 2. Oke, sorry. Oke, di sini tulis lagi ya limitnya. Limit X menuju 2. Tadi Fx dikali Gx adalah Hx ya. Jadi di sini kita udah ganti Fx dikali Gx, Hx. Sedangkan tadi negatif 12 ya, di sini dikurang 12. 12-nya tadi kita udah dapat ya. 12 itu adalah H2. Ini udah kita tulis. 12-nya jadi H2 dibagi X min 2. Nah, ini tuh definisi turunan dari H aksen 2. Betul ya? Berarti di sini kita langsung tulis aja. Jadi H aksen 2. Oke, H aksen 2. Kita udah tahu H-nya adalah F dikali G. Artinya di sini kalau H aksen jadinya F aksen 2 dikali G2 ditambah F2 dikali G aksen 2. Gitu ya. Jadi F aksennya 6. 6 dikali G2-nya 3 ditambah F2-nya 4. G aksennya di sini G aksen 5 ya. Jadi di sini tinggal dihitung, jadi 18 tambah 20 sama dengan 38. Gitu. Ya. Oke. Ini udah semua dibahas ya buat tutorial hari ini. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, bilang ya. Kayaknya kayaknya nggak ada sih, nggak ada yang kelewat. Soalnya nomor 1 sampai 5-nya udah dibahas dulu ya sama Power Soma. Jadi cepat hari ini tutorialnya. Oke, dari nomor 6 ya, dari yang kita udah bahas hari ini dari nomor 6 sampai nomor 21, ada yang masih belum jelas nggak? Atau ada pertanyaan? Atau ada bagian yang mau diulang? Nggak apa-apa ya, bilang aja. Kak, mau nanya Kak, Boleh. yang nomor 6 tadi. Nomor 6 yang ini? Iya tuh, yang jawaban kakaknya kenapa yang di titik B itu 1,01 min 0,51? Yang kok saya lihatnya 1 sama min 0,5 udah pas gitu. Nggak ada lebih 0,1-nya gitu.
Yang Yang titik B ini koordinat. saya pakainya yang ini 1,01 ya, yang ini ya. Berarti kan titik koordinatnya 1,01 sama min 0,51 sama yang 0,99 min 0,49 gitu yang ini. Oh iya, yang pas di ini ya. Hmm, boleh kan ya? Kamu kalau mau pakai yang di titik B-nya di 1, min 0,5 juga boleh. Min 0,5, min setengah gitu ya. Iya Kak. Tadi saya ngira B soalnya. Mohon maaf lahir Oh, batin. enggak. Tapi Terima bener ya? kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Takutnya ada yang belum jelas gitu tadi penjelasannya. Masih banyak ya, Pak. Masih panjang ya waktunya. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Yang ini jelas ya. Tapi setahu saya, waktu saya kuliah juga nggak pernah sih ya ada soal ujian yang nanya ini. Waktu saya jadi grader juga nggak pernah gitu kalau ujian nemu yang nanya-nanya grafik ini. Biasanya udah langsung yang hitungan banget gitu kalau ujian tuh. Kalau ini sih sebenarnya jadi lebih buat ke konsep aja gitu, buat kalian ngedalamin konsepnya supaya ngerti gitu ya kalau turunan itu kan artinya kemiringan garis singgung. Yang ini ya, ini seingat saya tuh memang ada teoremanya ya, teorema jika ini saya tulis aja ya, jika F memiliki turunan di X sama dengan C, maka F kontinu di X sama dengan C. Gitu ya. Jadi kalau F-nya punya turunan di suatu titik, ya berarti si F itu kontinu juga gitu ya di titik tersebut. Tapi kalau yang kayak gini, kalau jika maka belum tentu berlaku sebaliknya gitu kan ya. Jika F kontinu di X sama dengan C, bukan berarti F-nya punya turunan gitu ya, punya turunan di X sama dengan C. Gitu. Tapi kalau di sini kontrapositifnya itu betul. Ya, jika F tidak kontinu di X sama dengan C, maka F tidak memiliki turunan di X sama dengan C. Ya, ini ada teorema. Jadi kalau buat yang nomor 11, ini kalau kalian nggak ngecek ke kontinuannya, jadi langsung, karena dibilangnya mempunyai turunan, kalian langsung ingatnya, oh berarti si limit kiri sama limit kanan dari definisi turunannya harus sama gitu ya. Nah, berarti kalian cuma ngerjain yang bagian dua, nanti dapatnya cuma satu persamaan gitu ya. Yang si 2A tambah B sama dengan 3. Nanti kalian miss. Satu lagi dapatnya dari mana? Satu lagi itu kalian dapat dari kontinuannya gitu ya. Ini juga gampang lah. Ini kalau yang udah kebiasa gitu ya turunan-turunan kayak gini, mau kalau yang ini kan saya mulainya dari G2 G pangkat 2 aksen ya. Kalau mau dari sininya langsung ya dibuka silahkan gitu nggak masalah ya. Oke. Oke, ini masih gampang ya. Ini kayaknya turunan bagian pertama ya. Nanti harusnya ada bagian kedua. Nanti di situ udah mulai keluar turunan implisit dan kawan-kawannya gitu ya. Ada hampiran juga. Nah itu di situ udah mulai seru. Oke, di sini udah nggak ada lagi yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya berarti tutorialnya sampai sini aja. Oke, nggak ada ya. Saya stop dulu recordingnya.